Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat salt bread. Ini adalah roti yang sedang viral dan ini rotinya asin gurih ya. Luarnya garing, dalamnya lembut sekali. Dan ini tanpa diulen teman-teman, bikinnya gampang. Hanya saja untuk cara panggang kita perlu sesuatu yang khusus. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita perlu terigu protein tinggi, kemudian kita tambahkan dengan terigu protein sedang. Kita juga perlu sedikit susu bubuk, gula pasir, kemudian garam. Ini semua kita jadiin satu ya dengan ragi instan. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan dengan air es. Air es kalian bisa masukkan secara bertahap. Roti ini kita tidak perlu bread improver, tapi kalau kalian mau pakai mungkin bisa. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak pernah coba ya. Cara membuatnya seperti kita membuat cakwe. Kita campur saja semuanya jadi satu. Dan kita juga perlu sedikit mentega. Mentega ini hanya sekitar 10 gram saja. Kemudian kita jadikan satu, kita aduk-aduk. Kalian bisa uleni dengan spatula atau dengan tangan agar tercampur rata. Di sini saya aduk pakai tangan saja ya. Agar roti ini bisa mengeluarkan gluten dan sedikit cewi, ini kita banting-banting sebentar. Kalian banting-banting seperti ini saja ya. Bisa 20 kali, bisa 30 kali. Setelah dibanting beberapa saat, doughnya ini adonannya ini terlihat lebih halus sedikit ya. Sekarang kita akan istirahatkan selama 20 menit. Sebaiknya atasnya kita tutup dengan plastik agar tidak kering ya. Istirahat suhu ruang selama 20 menit. Setelah 20 menit, adonan ini akan kita tarik-tarik. Kita perlu bantuan air agar tidak lengket ya. Dan ini adalah penarikan pertama. Kita akan lakukan seperti ini penarikan selama 3 kali ya. Kita tarik-tarik. Nah, kalian lihat ya. Karena tadi sudah dibanting-banting, jadi ini waktu ditarik sudah sedikit melar ya. Apabila kalian tidak banting-banting, maka ini ketika ditarik pertama dia masih pecah-pecah. Kita lipat-lipat saja, tarik-tarik seperti ini. Setelah kita lipat pertama, kemudian kita tutup lagi dengan plastik dan kita istirahatkan suhu ruang. Agar lebih cepat dia mengembang, kita bisa simpan di dalam oven yang tidak dinyalakan. Sekarang sudah 20 menit ya, kita akan tarik-tarik kembali. Dan ini adalah penarikan kedua. Saat ini adonan sudah terlihat sedikit lebih mengembang ya. Dan kita tarik-tarik, jangan lupa tangan kita basahin dengan air ya. Ketika kita tarik sudah bisa panjang. Nah, ini kita cukup lipat seperti ini saja nih. Gak perlu dilipat macam-macam. Setelah itu kita akan istirahatkan kembali selama 20 menit lagi.
Ini adalah penarikan terakhir, sudah yang ketiga kali ya. Adonannya sudah lebih rileks dan juga sudah lebih mengembang. Sebaiknya kita haluskan seperti ini, kita lipat-lipat saja agar permukaannya terlihat lebih cantik. Dan sekarang kita akan istirahatkan selama 1 jam sampai adonan ini mengembang menjadi 2 kali lipat. Setelah 1 jam adonannya akan sebesar ini. Sekarang kita akan keluarkan. Karena ini lengket jadi kita taburi dengan tepung. Sekarang kita akan potong-potong dan timbang. Kalian bisa timbang 60 gram atau 65 gram. Di sini saya timbang sebanyak 65 gram. Setelah ditimbang kita akan bulatkan. Untuk cara rounding, kalian bisa lipat-lipat saja seperti ini, atau mau di rounding di meja juga boleh, mau rounding di tangan juga boleh. Tidak harus halus, mulus, mengkilap, tidak perlu, karena nanti kita akan giling ya. Setelah kalian bulatkan semua, kita akan istirahatkan selama 10 menit. Atasnya kita tutup agar tidak kering. Setelah 10 menit, sekarang kita akan bentuk ya. Kita akan tipiskan ini, kita bisa giling dengan rolling pin. Permukaan kita kerja tangan rolling pin itu kita taburi dengan tepung agar tidak lengket. Setelah itu kita akan lipat seperti ini. Nah, pinggir-pinggirnya kita jepit ya. Kemudian kita akan giling dan kita hanya giling bagian pinggir salah satu saja. Nah, dibikin seperti tetesan air kayak gini ya. Kita lihat sekali lagi ya. Kita giling, kemudian kita balik ya. Dan itu kita tekuk pinggir-pinggirnya lalu kita rapatkan. Setelah rapat kemudian kita giling. Giling hanya di satu sisi saja, ujungnya kita bentuk lancip. Kurang lebih seperti ini. Kita akan istirahatkan 10 menit lagi. Untuk bahan isi, tengahnya kita akan isi dengan mentega. Dan menteganya ini saya pilih yang salted biar sesuai dengan nama rotinya ya, salt bread. Kita akan potong kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih tingginya sekitar 1 cm. Jangan terlalu tipis, harus yang seperti ini. Karena ini kalau nggak ada rasa butternya ya, roti ini gak ada rasanya gitu, cuman rasa garing-garing asin aja. Nah, yang bikin enak itu butternya. Sekarang kita akan bentuk. Kita ambil satu, kemudian kita taburi dengan tepung ya, karena ini agak lengket. Kemudian dari tengah kita giling ke atas, ujungnya ini kita giling yang lancip ya. Kemudian dari tengah kita turun ke bawah, kita giling untuk bagian bawah lebih lebar. Jadi pastikan ini bentuknya segitiga seperti kita membuat croissant. Dan tengahnya ini kita akan kasih mentega. Jangan ditutup. Karena kita memang perlu seperti ini, nanti ketika dipanggang menteganya akan cair dan tumpah ke bawah. Nah, di bawah ini kita rotinya akan dipanggang lagi bersama dengan mentega yang cair itu. Maka rasanya nanti akan garing dan wangi. Sekarang kita akan proofing. Proofing hanya suhu ruang saja. Kira-kira sekitar 1 jam ya. Kalau mau ditaruh di oven, ovennya mati, tidak ada listrik. Nah, setelah 1 jam hasilnya akan seperti ini. Kita semprot dulu dengan air putih ya. Setelah kita semprot, kita akan kasih garam. Garamnya ini garam yang kasar, garam laut. Garam yang saya pakai ini dia bisa hangus. Jadi kalau kalian pakai garam Himalaya itu juga bisa hangus. Sebaiknya benar-benar pakai yang pure sea salt. Nah, kalian lihat ini udah gemoy ya, ketika digoyang-goyang itu sudah dia bergerak gitu. Maksudnya sudah apa ya? Ya gemoy lah gitu ya. Sekarang kita akan semprot lagi dan ini kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan.
Ovennya ini kita panaskan suhu paling besar 240 derajat Celcius. Kita akan panggang dengan suhu maksimal. Nah, sekarang kita akan semprot lagi dengan air. Kalau kalian punya oven steam, itu jauh lebih bagus. Hasilnya nanti atasnya akan pecah-pecah. Karena saya nggak punya oven steam, jadi saya semprot saja dengan air. Kalian perhatikan ketika dipanggang butternya akan meleleh dan turun ke bawah. Dia akan memasak roti ini dan hasilnya akan enak banget ya. Setelah mateng ini sebaiknya diangkat, jangan sampai terendam butter. Kalau terendam butter nanti bawahnya jadi apa ya, terlalu berminyak, nggak enak. Nah ini kalian lihat garing banget ketika dipencet ya. Tekstur roti ini garing di luar, lembut di dalam, dan sedikit cewi-cewi begitu kalau dimakan ya. Ya rasanya asin, gurih, harus wangi butter. Butter yang dipakai harus butter yang bagus. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye!